Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bahas bahwa kita yang percaya pada kita hanya Allah. Malaikat skeptis, iblis melawan. Artinya kita diberi pelajaran bahwa kita hanya percaya, hanya boleh percaya pada Allah. Kita hanya husnudzon pada Allah. Tidak boleh husnudzon pada diri sendiri. Kita bahkan harus kritis kalau nggak skeptis. Karena jangan-jangan diri kita mengarahkan kita kepada keburukan. Sadar atau tidak? Kita butuh Rabb, pembimbing, itu Allah. Maka kalau dalam thariqah, orang harus punya pembimbing, mursyid namanya. Tapi pembimbing itu punya batas. Di batas tertentu, dia sudah nggak bisa dibimbing lagi. Dia harus langsung berhubungan dengan Maha Pembimbing, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang punya jalan sendiri-sendiri. Nah, kalau demikian, maka keterhubungan terus-menerus dengan Allah itu menjadi kunci untuk kita menemukan takwa. Dan ketika puasa itu menahan diri, itu memberi kemungkinan kita menjadi bertakwa, waspada. Artinya, untuk mengenal terhubung Allah terus-menerus itu menahan diri terus-menerus supaya Allah, kita bisa membaca Allah, membaca dalam tanda petik. Apa keinginan Allah? Mana bimbingan Allah? Arah mana? Tentu saja ini bukan sesuatu yang bisa kita jabarkan dengan nanti ada teks turun. Enggak. Akan ada petunjuk-petunjuk yang datang terus-menerus menjadi ilham bagi kita. Kenapa ilham? Anda tahu penemuan-penemuan, saya nggak mau contoh macam yang dari tasawuf. Penemuan-penemuan ilmiah itu bermula dari apa yang kalau secara mereka secara saintifik itu disebut itu kebetulan yang beruntungan, yang membawa keberuntungan. Misalnya Newton itu setiap orang melihat apel jatuh, tapi karena dia terobsesi dengan satu pemikiran tertentu, maka tiba-tiba terlintas, oh ada gravitasi. Atau ateis yang namanya Hawking, teorinya tentang, bisa benar bisa salah, tentang black hole, lubang hitam itu. Black hole, semesta black hole. Kita masih bisa persoalkan teori itu. Tapi itu dari lintasan yang tidak terpikir sebelumnya. Walaupun dia sudah berjalan ke arah sana. Artinya dia mengumpulkan teori yang kemudian menciptakan lompatan black hole. Itu hanya kejadian nggak sengaja. Dia pakai pakaian itu di bawah, di depannya. Kalau orang di Eropa kan, di Amerika kan, di tempat dingin kan ada pemanas. Jadi ada tungku api di dalam rumah yang pemanas. Dia pakai, kemudian terlintas di otaknya, teori itu. Sifatnya kan sifat kayak ilham. Bahwa itu muncul terus-menerus. Tapi kalau Anda bekerja terus-menerus secara serius, di satu sisi, azam Anda kuat dan istihad Anda, jihad Anda di jalan itu kuat, maka Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Siapa yang berjihad di jalan Allah, Allah akan menunjukkan sabilu, jalan-jalannya. Artinya berjihad dan berusaha keras di bidangnya. Apa saja, Allah akan tunjukkan jalan-jalan. Nah, kita menahan diri itu supaya kita tidak mendahului Allah. Kita berusaha keras, sekeras-kerasnya. Punya azam kuat, karena azam adalah kunci manusia. Sehingga nabi-nabi disebut ulil azmi, orang-orang yang pemimpin, orang yang punya tekad amat sangat kuat. Tekad dengan pemikiran yang sangat kuat. Keyakinan yang sangat kuat. Karena tanpa tekad, kita ditundukkan oleh alam, ditundukkan oleh lingkungan, kebudayaan, politik, macam-macam. Hanya tekad yang kuat, yang mampu melampaui. Dan itu harus dengan menahan diri. Kalau nggak menahan diri, kita jadinya syahwat.
Menahan diri membuat kita waspada. Mana azam, mana dorongan syahwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.